dari Universitas Negara. Yang pertama ada Horul Ayu Nabila dan juga ada Anissa Alifia Latifah. Nah, dua-duanya ini adalah mahasiswa sarjana 1 sarjana 1 semester 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini kampus hari ini akan mengangkat sebuah tema yang sangat relevan pada saat ini ya, yang menjadi perdebatan bagi para mahasiswa, yaitu kuliah lebih efektif itu kuliah daring atau kuliah luring sih ya. Nah, di sini untuk Ayu sendiri akan menjadi kubu yang mendukung kuliah daring, sedangkan untuk Anissa yang mendukung kuliah luring. Untuk yang pertama kita kasih kesempatan dulu buat Ayu. Kenapa sih kuliah daring itu lebih efektif daripada luring? Oke, makasih banget juga untuk kesempatannya. Kalau menurut aku, kuliah daring itu lebih efektif karena kita bisa lebih fleksibel gitu. Kita bisa hemat waktu, hemat tenaga. Kalau misal ada mahasiswa yang PP jauh gitu, nah nanti kita bisa hemat bensin juga gitu. Kita bisa sambil berbahan, nyantai. Pokoknya kita fleksibel banget waktunya. Jadi mahasiswanya enak ya kalau misalnya kuliahnya bisa sambil ngelakuin hal sesuatu gitu ya. Multitasking mahasiswanya ya. Tapi kita perlu dengerin nih dari sisi kontra terhadap kuliah daring. Jadi bukan sendiri apa sih lebih nyaman kuliah luring daripada daring? Ya karena kalau kuliah luring tuh memang bisa kita interaksi sama dosen, sama teman-teman. Ya nggak datar-datar lah kayak Zoom. Kalau Zoom kan misalnya datar kan, selesainya juga tidak paham, nggak bisa dirasain langsung gitu ya. Tapi justru nih, karena kuliah daring gitu, kita tuh jadi bisa lebih mengatur waktu gitu, bisa lebih efisien. Jadi misal ada dosen yang kurang 30 menit gitu. Nah, kalau kita daring, kita bisa udah dapat ilmu gitu loh. 30 menit itu udah dapat ilmu, jadi nggak kelamaan nunggu dosen gitu loh. Kasian juga yang mahasiswa PP harus nunggu lama, nanti tiba-tiba dapat kabar kalau dosennya nggak bisa masuk karena ada acara apa-apa gitu kan, buang-buang waktu banget sih menurut aku. Oh iya, ya benar ya, tapi kan nggak semua dosen yang kayak gitu. Maksudnya ya sebagian aja yang kayak gitu. Nggak bisa dong kalau Zoom itu pure 100% mengerti interaksi biasanya itu nggak bisa. Ini aku kayak kita misalnya nih, kita ngadep gitu lah ya. Terus kalau kita ngadep layar beberapa waktu atau beberapa jam, apa nggak minus tuh mata? Tapi penonton itu bisa diatasi gitu loh. Jadi kita dengan istirahat setiap 20 menit. Nanti kan kalau misal dosen ngejelasin, kan nggak perlu nulis terus kan, kita bisa dengerin gitu. Nanti bisa didengerin aja, nggak usah kita harus natap layar terus-terusan gitu. Terus nanti juga kalau misal daring itu ada misal mahasiswa yang sakit gitu, terus yang jauh, nanti tetap bisa ikut dengan cara daring itu, dan tetap kita tetap dapat absen gitu, ada absennya dulu lagi gitu. Ya kan, tapi nggak bisa membangun suasana. Misalnya kayak kita kumpul nih sama teman-teman kan bangun suasana enjoy kan, bisa kita momen untuk kenangan besok kalau kita belum lulus. Kalau kita udah lulus ya, kalau udah lulus kan bisa buat kenang-kenangan momen aku sama teman-teman gitu kan. Kan kenangan nggak harus dibuat secara luring gitu. Dari juga bisa ngecek misal, itu juga bisa. Grup juga masih aktif kok SMA, masih sering ngomongin hari ini ngapain, besok ngapain, terus kerja apa kuliah. Pasti kan itu di rumah kan, maksudnya nggak bisa kalau kita tatap muka langsung nih. Misalnya kayak cuma ketikan itu kan nggak bisa memuaskan gitu. Feel ya, soalnya kan kalau kita bisa muncul di sini orangnya kan bisa berpeluh gitu kan bisa. Masa iya kalau di Zoom gitu kita perlu HP-nya kan enggak. Ayu mau yang banyak lagi. Terusnya itu dulu lah. Cukup ya, udah mulai panas nih kayaknya teman-teman ya. Jadi mungkin di sini kesimpulannya nih ya, kalau kuliah daring itu emang menang di fleksibilitasnya. Dengan misalnya kalau kuliah daring itu menang di interaksi sesama, suasana juga bisa dirasain secara langsung gitu. Tapi mungkin untuk solusi perdebatan kali ini tuh bisa dengan campuran kayak hybrid gitu ya. Kayak yang pun saya dosen menerapkan kayak kuliah yang minggu ini bisa daring, kuliah yang minggu besok bisa luring gitu, bisa kayak gitu ya. Iya benar, aku setuju banget. Apalagi kalau misal ya kita pas teori kita bisa ganti daring, terus pas
praktik nanti kita bisa pakai bondingnya itu. Ya, Gitu ya. Mungkin sampai sini aja ya teman-teman untuk perdebatan kali ini nih ya. Terima kasih sebelumnya untuk Ayu dan juga Anissa yang udah hadir di video kali ini, dan juga buat teman-teman yang udah nonton, kira-kira kalian nih pendukung yang mana? Mau tim dari atau tim dari? Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu ikutin pantengin terus video kampus hari ini.